Halo semuanya, perkenalkan saya Latifatul Munawarah dengan NIM 142 230027. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Resiko. Pada proyek ini, saya memilih PT Ultra Jaya Milk Industry, yang dimana mereka bergerak di industri makanan dan minuman. Nah, untuk kegiatan utama dari perusahaan ini, yang pertama mereka melakukan produksi minuman dalam kemasan berbasis teknologi UHT atau Ultra High Temperature. Produknya itu seperti susu cair UHT, Ultra Milk, dan Ultra Mini, serta mereka juga memproduksi minuman kemasan seperti teh kotak, dan ada produksi minuman kesehatan, minuman buah, susu kental manis, dan susu bubuk. Nah, untuk kegiatan lainnya, mereka melakukan perdagangan dan distribusi produk makanan dan minuman. Jadi, perusahaan juga melakukan aktivitas perdagangan produk hasil yang mereka buat sendiri, serta mendistribusikannya ke pasar domestik secara luas. Nah, mereka juga melakukan pengembangan usaha melalui anak perusahaan dan entitas terkait, seperti memiliki unit bisnis peternakan sapi, perah untuk mendukung pasokan bahan baku susu, serta mereka tergabung dalam usaha pengolahan produk turunan susu seperti keju, tapi melalui entitas asosiasi. Mereka juga terlibat dalam kegiatan logistik dan distribusi untuk mendukung kelancaran rantai pasok. Selanjutnya adalah identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan ini. Yang pertama adalah dari risiko kepatuhan, di mana risiko kepatuhan adalah kemungkinan risiko terkait peraturan dan kewajiban hukum. Nah, yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi pangan dan kesehatan seperti standar BPOM atau SNI untuk produk makanan dan minuman yang dapat memicu sanksi dan penarikan produk dari pasar. Yang kedua adalah risiko pelanggaran peraturan lingkungan hidup, misalnya terkait pengelolaan limbah cair dari proses produksi dan emisi dari fasilitas pabrik yang dapat menimbulkan teguran atau denda dari pemerintah. Selanjutnya adalah risiko pengendalian atau control risk, di mana risiko yang muncul dari kelemahan sistem internal atau proses operasional. Nah, contohnya itu adalah kegagalan dalam pengendalian kualitas produk, serta ketidaksesuaian standar UHT yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan produk di pasaran. Yang selanjutnya yaitu risiko sistem distribusi dan logistik yang tidak efisien, yang dapat menyebabkan keterlibatan distribusi, produk rusak selama transportasi, atau tingginya biaya operasional. Selanjutnya ada risiko bahaya atau hazard risk, di mana risiko fisik atau operasional yang dapat menimbulkan kerugian langsung. Contohnya itu ada kerusakan mesin produksi atau gangguan operasional pabrik yang dapat menghambat proses produksi skala besar dan mengakibatkan kehilangan pendapatan. Yang kedua adalah risiko kecelakaan kerja di fasilitas produksi, seperti cedera karyawan akibat penggunaan mesin berteknologi tinggi atau lingkungan kerja yang tidak sepenuhnya aman. Yang terakhir ada risiko peluang atau opportunity risk, di mana risiko yang muncul dari peluang bisnis yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, yang pertama itu adalah kehilangan peluang ekspansi pasar internasional jika perusahaan tidak agresif dalam memanfaatkan tren konsumsi minuman sehat global. Nah, yang kedua adalah risiko tertinggal dari inovasi produk baru. Misalnya, jika perusahaan lambat merespon tren minuman rendah gula atau produk berbasis nabati yang semakin diminati konsumen modern. Nah, berikut ada risk matrix dari perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry. Bisa dilihat, yang pertama itu ada dari sisi likelihood, di mana likelihood ini adalah eh, kemungkinan terjadi. Yang pertama itu dari paling rendah, yaitu dari unlikely, itu adalah kemungkinan terjadi sangat rendah, jarang terjadi dalam kondisi normal. Nah, yang kedua itu adalah possible, di mana bisa terjadi tetapi tidak sering, terjadi hanya dalam kondisi tertentu. Yang ketiga adalah likely, itu cukup sering terjadi, ada kecenderungan muncul berulang kali jika tidak dikendalikan. Nah, yang paling tinggi adalah almost certain atau hampir pasti terjadi. Kemungkinan besar akan terjadi secara rutin dan terus-menerus. Dari sisi impact atau dampak, itu dari yang paling rendah itu ada dari small, di mana small itu dampaknya ringan, tidak mengganggu operasi secara signifikan, mudah ditangani. Nah, untuk tingkatan kedua adalah moderat, atau itu dampaknya cukup terasa, sehingga membutuhkan perhatian manajemen dan mungkin mempengaruhi efisiensi atau biaya. Nah, selanjutnya ada severe, itu dampak besar, itu mempengaruhi kelancaran operasional, reputasi, atau menimbulkan kerugian finansial signifikan. Dan yang paling tinggi adalah catastrophic, itu dampaknya sangat parah, bisa menghentikan operasi utama perusahaan, menyebabkan kerugian besar atau krisis. Nah, terkait analisisnya akan dijelaskan di slide selanjutnya.
Nah, berikut adalah level risiko yang ada di matriks tadi. Ya, dari peringkat pertama itu ada risiko kerusakan mesin berhentinya operasional pabrik atau berhentinya operasional pabrik. Nah, ini dari likelihood-nya itu dia ada di level possible, impact-nya ada di level catastrophic, di mana itu ada di tingkat tertinggi. Jadi, dia memiliki level risiko sangat tinggi atau berada di zona merah utama. Nah, untuk di peringkat kedua itu adalah tertinggal dalam inovasi produk. Dia likelihood-nya ada di level likely, di impact-nya ada di severe. Jadi level resiko dia sangat tinggi dan di peringkat ketiga ada ketidakpatuhan terhadap standar produk BPOM atau SNI, itu likelihood-nya ada di possible dan impact-nya ada di severe, di mana level resikonya itu tinggi. Dan yang tingkat keempat itu ada kegagalan pengendalian kualitas produk, di mana likelihood-nya berada di posisi possible dan impact-nya severe dan itu masih tergolong tinggi. Dan yang kelima itu kecelakaan kerja karyawan, itu likelihood-nya ada di posisi possible dan impact-nya ada di severe, di mana itu memiliki level resiko sedang. Dan yang keenam ada pelanggaran regulasi lingkungan dengan likelihood level likely dan impact-nya moderate, di mana level resikonya itu sedang. Dan untuk peringkat ketujuh itu ada logistik tidak efisien, di mana likelihood-nya berada di level likely dan impact-nya moderate. Itu termasuk ke dalam level sedang. Dan yang terakhir atau peringkat ke-8 itu adalah kehilangan peluang ekspansi pasar internasional dengan level likelihood likely dan impact moderate dengan level resiko sedang. Selanjutnya adalah diagram bow tie. Itu jadi mengidentifikasi dari salah satu resiko yang ada. Kebetulan di sini resiko yang paling tinggi itu adalah kerusakan mesin produksi karena ia mempengaruhi seluruh aktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, untuk search-nya sendiri itu ada mesin tua atau tidak terawat. Selanjutnya ada human error operator. Yang ketiga ada gangguan listrik. Yang keempat ada keterlambatan pengadaan spare part. Dan yang kelima adalah beban produksi yang berlebih. Nah, impact-nya yang pertama adalah produksi berhenti total. Yang kedua adalah produk rusak atau terkontaminasi. Yang ketiga adalah distribusi tertunda. Dan yang keempat adalah reputasi perusahaan menurun. Dan yang kelima adalah biaya perbaikan yang lebih tinggi. Nah, untuk kontrol pencegahan atau preventive control pada saat sebelum risiko tersebut terjadi, itu bisa dilakukan dengan maintenance berkala dan pencatatan log mesin. Nah, yang kedua adalah kalibrasi rutin untuk memastikan performa mesin tetap sesuai dengan standar. Dan yang ketiga adalah penerapan SOP dan pelatihan operator secara berkala. Untuk yang keempat, itu penyediaan sumber listrik cadangan seperti genset industri atau genset pribadi. Yang kelima, itu adalah menyiapkan stok suku cadang kritis di gudang internal. Dan yang keenam adalah evaluasi kapasitas produksi dan pengaturan beban kerja mesin. Nah, yang terakhir adalah kontrol mitigasi atau recovery control, itu setelah risiko tersebut terjadi. Yang pertama itu adalah dengan menyediakan lini produksi cadangan atau backup line untuk mengambil alih proses. Nah, yang kedua adalah menyiapkan buffer stok produk. Jadi, untuk menjaga supply ke pasar tetap terpenuhi. Dan yang ketiga adalah membentuk tim teknis reaksi cepat untuk perbaikan darurat. Yang keempat itu menjalin kerjasama alternatif dengan fasilitas produksi pihak ketiga atau co-packing. Nah, untuk yang kelima itu ada menggunakan asuransi mesin industri untuk menutup sebagian biaya kerugian. Dan yang terakhir adalah mekanisme